Dharma Sastra itu seperti buku aturan hidup bagi orang Hindu. Di dalamnya ada banyak aturan dan nilai-nilai baik yang harus diikuti agar hidup lebih baik dan damai. Aturan-aturan ini mencakup banyak hal, mulai dari cara bergaul dengan orang lain, cara menjalankan ibadah, sampai cara menjaga keseimbangan hidup. Tujuan utamanya adalah supaya semua orang hidup bahagia dan sejahtera. Caranya adalah dengan selalu berbuat baik dan adil. Jadi, Dharma Sastra itu penting karena mengajarkan kita cara hidup yang baik dan benar sesuai ajaran agama Hindu. Hukum Hindu itu seperti buku aturan hidup bagi orang Hindu. Aturan-aturan ini mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari urusan pribadi, seperti hubungan dengan Tuhan, sampai urusan bersama, seperti hidup bermasyarakat. Dharma Sastra adalah kitab suci yang berisi aturan-aturan hukum Hindu. Isinya berbeda-beda untuk setiap zaman. Jadi, aturan yang berlaku di zaman dulu belum tentu sama dengan aturan yang berlaku sekarang. Ini dia ringkasannya, hukum Hindu mengatur semua hal dalam kehidupan orang Hindu. Dharma Sastra adalah buku aturannya. Aturan di Dharma Sastra berbeda-beda di setiap zaman. Contohnya, zaman dulu, Krayuga, orang Hindu mengikuti aturan yang ada di Manawa Dharma Sastra. Zaman sekarang, Kaliyuga, orang Hindu mengikuti aturan yang ada di Parasara Dharma Sastra. Bagian B. Manawa Dharma Sastra 2:6 menjelaskan bahwa sumber utama Dharma, kewajiban moral dan agama, dalam agama Hindu adalah Weda. Selain Weda, sumber-sumber lain seperti Smriti, kitab suci yang diturunkan, acara, adat istiadat orang suci, sila, perilaku baik, dan Atmanastuti, kepuasan diri, juga berperan penting. Namun, Weda tetap menjadi sumber yang paling fundamental. Weda memberikan panduan tentang kebenaran, baik buruknya perbuatan, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Zaman Kertayuga adalah masa keemasan, kehidupan sederhana dan spiritual, orang-orang sangat fokus pada penyucian diri, tapa, dan mengikuti ajaran Dharma. Kesetiaan yang tinggi, semua orang sangat setia pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Lingkungan yang damai, tidak ada konflik atau kejahatan karena semua orang hidup harmoni. Zaman Treta Yuga adalah masa di mana manusia fokus pada pengetahuan diri untuk mencapai kebahagiaan dan pembebasan dari penderitaan. Pengetahuan diri ini didasarkan pada nilai-nilai Dharma, kebajikan. Kamu bisa mencontoh nilai ini dengan rajin belajar dan menerapkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Zaman Dwapara Yuga adalah masa di mana upacara kurban, yajna, sangat penting. Orang-orang pada zaman itu percaya bahwa melakukan yajna bisa membuat mereka bahagia dan terbebas dari penderitaan, bahkan dianggap sebagai cara untuk menebus dosa. Nilai-nilai yajna masih bisa kita terapkan sekarang melalui panca yajna. Salah satunya adalah Dewa Yajna, yaitu persembahan kepada Tuhan. Contohnya, kita bisa berdoa sebelum melakukan aktivitas atau melakukan ibadah sesuai agama kita. Zaman Kali Yuga ditandai dengan mengejar harta. Memberi sedekah, terutama pada orang yang membutuhkan, adalah cara baik untuk mencapai pembebasan. Kitab Dharma Sastra Parasara menjelaskan bahwa bersedekah pada keluarga miskin, terutama Brahmana, akan memperpanjang umur si pemberi. Bagian C. Sumber hukum yang menjelaskan tentang aturan-aturan hukum Hindu secara tegas terdapat dalam kedudukan Manawa Dharma Sastra 2:10 dan 2:6, merupakan dasar yang patut dipegang teguh. Vedo, Hilo Dharma Mulam Smrti Sile Catat Vidam, Acara Scaiva Sadunam Atmanastustir Evaca. Terjemahan, seluruh pustak suci Weda merupakan sumber pertama dari Dharma, kemudian adat istiadat, lalu tingkah laku yang terpuji bijak yang mendalami ajaran suci Weda, juga tata cara kehidupan orang suci dan akhirnya kepuasan pribadi. Manawa Dharma Sastra 2:6. Sruti, Weda, dan Smrti, Dharma Sastra, adalah sumber utama ajaran agama Hindu. Keduanya dianggap sebagai kitab suci yang tidak boleh diragukan kebenarannya dan menjadi pedoman dalam menjalani hidup. Sruti dan Smrti, sumber utama ajaran Hindu. Kebenaran, keduanya dianggap sebagai kebenaran mutlak. Niat yang tulus juga penting dalam menjalankan ajaran agama. Tesu Samyak Varta Manoga Catya Maralokatam, Yatha Samkalpitam Ceha Sarvan Kaman Samasnuta. Terjemahannya, ia yang tekun melakukan tugas-tugas yang telah ditentukan ini, dengan cara yang benar, akan mencapai keadaan Brahma, bahkan dalam hidup ini sekalipun akan terpenuhi segala keinginan yang mungkin didambakannya.
Manawa Dharma Sastra 25. Maksud dari cara yang benar, yaitu misalnya dengan menjalankan tugas sesuai dengan ajaran Weda, bukan semata-mata mencari pahala. Uraian tersebut menjelaskan bahwa dengan melakukan tugas dengan benar, seseorang akan mencapai kebahagiaan tertinggi. Berdasarkan sloka di atas, bahwa masa Satyayuga, Kertayuga kehidupan masyarakat ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu tanpa pengekangan diri, yoga, sangadi. Pelaksanaan penebusan dosa yang ketat, tapa, merupakan kebajikan pada masa Satyayuga Kertayuga. Zaman tersebut yang mengandung arti bahwa pada masa itu manusia hidup dalam kesetiaan. Masa Tretayuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu jnana, ilmu pengetahuan. Pelaksanaan pengetahuan tentang sang diri, jana, pada Tretayuga masyarakat fokus pada nilai-nilai dharma yang diajarkan melalui pengetahuan tentang sang diri, jana. Masa Dwaparayuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu yajna, kurban. Masyarakat fokus pada pelaksanaan pengetahuan tentang pelaksanaan upacara kurban keagamaan, yajna. Masa Kaliyuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu dana, misalnya harta benda material. Melaksanakan amal sedekah, danam, pada masa Kaliyuga cara manusia untuk mencapai pembebasan dengan cara amal sedekah, danam, atau berdana punya. Dulu, orang Hindu punya aturan hidup yang berbeda-beda di setiap zamannya. Aturan ini disebut hukum. Hukumnya disesuaikan dengan bagaimana orang-orang hidup saat itu. Jadi, hukumnya itu seperti baju yang kita pakai, harus pas dan nyaman sesuai zamannya. Tujuan hukum. Hukum itu penting karena membimbing, menunjukkan jalan yang benar dalam hidup. Mengatur, menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Mendidik, membentuk karakter yang baik. Nilai-nilai Dharma Sastra pada Satyayuga sangat menekankan kesucian spiritual melalui tapa, penebusan dosa, yoga, dan meditasi. Manusia hidup sangat setia pada ajaran Veda. Nilai-nilai yang bisa kamu terapkan saat ini. Manacika Parisuddha, pikirkan hal-hal baik dan suci. Wacika Parisada, bicaralah yang baik, sopan, dan benar. Kayika, lakukanlah perbuatan yang jujur, baik, dan benar. Zaman Tretayuga menekankan pentingnya pengetahuan diri. Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan dan mengatasi penderitaan. Beberapa nilai utama yang bisa kita terapkan sekarang adalah Brahmacari, belajar dan disiplin mengikuti aturan. Contohnya, patuh pada guru dan orang tua. Aguron-aguron, menghormati dan menjaga hubungan baik dengan semua guru, termasuk orang tua, guru sekolah, pemerintah, dan Tuhan. Zaman Dwaparayuga lebih fokus pada kurban suci, yajna. Tujuannya sama seperti zaman sebelumnya, yaitu mencapai kebahagiaan dan mengatasi penderitaan. Yajna yang bisa kita lakukan. Panca yajna, ini adalah 5 jenis kurban yang bisa kita lakukan, yaitu untuk Tuhan, leluhur, guru, manusia, dan alam semesta. Contohnya, berdoa, memberi penghormatan kepada orang tua, belajar, berbuat baik pada sesama, dan menjaga lingkungan. Nilai utama: tulus dan ikhlas. Melakukan semua ini dengan hati yang tulus dan ikhlas adalah kunci utama. Zaman Dwaparayuga menekankan pentingnya kurban, yajna, untuk mencapai kebahagiaan. Kita bisa menerapkannya dengan panca yajna. Dewa yajna, bersembahyang kepada Tuhan. Pitra yajna, menghormati leluhur. Resi yajna, belajar dari guru dan orang bijak. Manusa yajna, berbuat baik pada sesama. Bhuta yajna, menjaga alam. Di zaman sekarang, Kaliyuga, cara terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan dan pahala adalah dengan bersedekah. Menurut kitab suci Hindu, terutama kitab Parasara Dharma Sastra, memberi sedekah, terutama kepada orang miskin dan para pandita, ahli agama, akan memperpanjang umur dan membawa keberkahan. Nilai-nilai penting: berbagi, memberikan apa yang kita punya kepada orang lain yang membutuhkan. Membantu, saling tolong-menolong dan bekerja sama. Menghormati, menghormati semua agama dan keyakinan. Cara menerapkan: Dewa yajna, bersedekah untuk kepentingan ibadah. Pitra yajna, bersedekah untuk menghormati leluhur. Bagian E. Zaman yang kita jalani sekarang ini disebut zaman Kaliyuga.
Di zaman ini, banyak orang lebih mementingkan hal-hal duniawi seperti harta benda dan kesenangan daripada hal-hal yang berkaitan dengan spiritual atau agama. Nafsu untuk mendapatkan kesenangan ini sangat kuat, seperti api yang terus membesar jika diberi minyak. Jika kita terus-menerus mengikuti nafsu ini, maka kita bisa terjerumus dalam masalah dan merusak diri sendiri. Ajaran agama sebagai petunjuk hidup. Untuk menghadapi tantangan zaman sekarang, kita perlu berpegang pada ajaran agama. Salah satu kitab suci yang sering dijadikan pedoman adalah Parasara Dharma Sastra. Kitab ini berisi banyak aturan dan petunjuk tentang bagaimana kita harus hidup agar menjadi orang yang baik. Aturan-aturan ini berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali. Pada zaman Treta Yuga, orang-orang sangat fokus pada pengetahuan diri. Mereka percaya bahwa dengan memahami diri sendiri, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dan hidup yang lebih baik. Nilai-nilai penting zaman Treta Yuga. Brahmacari, masa belajar dan disiplin diri. Contohnya, patuh pada orang tua dan guru. Aguron-aguron, hubungan yang baik antara guru dan murid. Contohnya, menghormati guru dan rajin belajar. Dharma Sastra memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Hindu. Ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya memberikan pedoman mengenai bagaimana umat Hindu sebaiknya menjalani kehidupannya dengan penuh kebajikan, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam menjalankan Dharma, umat Hindu diarahkan untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan di dunia serta mencapai tujuan akhir berupa kebebasan spiritual, moksha.